Mohon izin Bu Wasti, Ibu Meta, Pak Agus, apakah diskusi panelnya boleh kita mulai? Untuk mempersingkat waktu ya, supaya tidak terbuang, kita bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di acara diskusi panel. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Majelis Jemaat dan Komisi Dewasa GKI Taman Cibunut. Kita akan buka diskusi panel ini dengan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari Ibu Siwi selama kurang lebih 20 menit. Beliau adalah pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Latar belakang beliau sebetulnya pendidikan awalnya di ilmu ekonomi, seperti saya. Tapi kemudian konsentrasi beliau adalah ekonomi lingkungan. Jadi beliau cukup punya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan. Nah, kita akan mendengarkan paparan beliau tentang bagaimana kondisi lingkungan sekarang, apa implikasinya pada kehidupan kita, dan bagaimana kita sebagai manusia Kristen bisa berkontribusi pada pemulihan ibu bumi. Baik, without further ado, Bu Siwi, silakan. The floor is yours. Ya, Halo. Ya. Terima kasih Bu Masni. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sampurasun. Rampes. Saya itu terbiasa ketemu bapak-bapak petani. Jadi kalau ke desa gitu, salam saya adalah sampurasun gitu. Jadi tadi saya minta izin Bu Masni. Saya nanti boleh nggak bilang sampurasun? Oh, bisa silakan. Ya, saya menerima undangan pertama kali dari Bu Masni itu antara senang dan deg-degan sebetulnya. Karena saya belum pernah berbicara di lingkungan gereja gitu. Jadi waduh, saya ini pendosa. Saya bilang apa yang bisa saya sharekan, tapi ya oke lah. Saya tadi disebutkan memang sedikit punya informasi, sedikit saja ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin paparan saya ini sebagai pemantik aja, nanti kita bisa diskusi dan mungkin informasi yang saya berikan bisa diralat gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini ada yang lebih tahu daripada saya karena latar belakang saya tadi ekonomi, ilmu sosial, tapi saya sok-sokan gitu ngomongin tentang yang sedikit ada sainsnya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kalau sebetulnya enggak seperti itu silahkan saja. Kita belajar bersama. Tapi mungkin saya nanti atau materi ini bisa dipakai sebagai pemantik apa ya namanya diskusi dan lebih lagi memantik kita untuk lebih atau bergerak ke arah pelestarian alam atau saya sebut ibu bumi. Silakan. Baik, saya akan mulai dari pura-puranya ini buka Alkitab gitu. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 31 itu ada ayat yang berbunyi begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Jadi ini setelah penciptaan alam semesta, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, saya meng-highlight sungguh amat baik itu apa? Ini dari sisi perspektif saya. Nanti Bapak Pendeta akan lebih meng-highlight lagi dari perspektif spiritualitasnya. Silakan. Nah, segala yang diciptakannya sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik itu kalau saya memaknainya adalah alam ini ternyata diciptakan Tuhan ditambahin atau sudah dilengkapi dengan sistem-sistem alam yang sudah built in gitu. Built in itu artinya sudah ada di situ. Kalaupun kita tidak melakukan apa-apa, manusia tidak melakukan apa-apa, dia sudah bekerja dengan sendirinya, sistem alam itu. Jadi sistem ekologis namanya. Sistem ekologis itu sudah built in di dalam ciptaan Tuhan. Apa itu sistem ekologis? Saya beberapa saja. Sistem misalnya rantai makanan. Rantai makanan, kalau dulu kita belajar
di SMP ya, itu kita belajar tentang rantai makanan, tentang jaring-jaring kehidupan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu apa? Rantai siklus yang makan dan dimakan gitu kan ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi tanaman dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh, lalu nanti manusia memakan lagi. Manusia kalau sudah mati dimakan juga. Iya, terurai kan Bu ya. Jadi terurai. Bayangkan kalau rantai makanan ini tidak bekerja gitu. Jadi kita manusia mati tertumpuk aja terus gitu kan, nggak terurai gitu. Jadi ini sudah built in, sudah kerjanya seperti itu. Itu salah satu sistem ekologis. Next. Lalu yang kedua apa lagi? Dalam kehidupan itu salah satu elemen yang sangat penting adalah air. Air pun tidak hanya diciptakan, tapi diciptakan juga sistem bagaimana air itu dimurnikan, kemudian disimpan, yaitu siklus hidrologi namanya. Jadi siklus hidrologi dulu. Siklus hidrologi ini jadi air itu kan sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya Bu ya. Kalaupun dinaikkan ya harus dipompa gitu. Tapi secara alamiah begitu. Tapi selain mengalir dia juga meresap ke dalam tanah, disimpan di dalam tanah. Jadi kalau tersimpan di dalam tanah nanti bisa diambil. Nah, jadi disimpan di dalam tanah ini kan juga sebetulnya seperti disaring gitu. Kemudian dia mengalir ke aliran air, masuk ke danau, ke sungai, sampai kemudian ke laut. Akhirnya ke laut gitu ya Bu ya. Bengawan Solo, betul Bu. Nah lalu setelah itu kemudian menguap. Itu pakai istilah-istilah yang supaya keren aja itu Bu. Evaporasi, presipitasi, whatever lah. Itu supaya keren aja. Jadi menguap. Lalu dari uap air menjadi awan. Awan kemudian turun menjadi hujan. Nah, jadi sebetulnya itu kan sudah dibuat sedemikian rupa supaya air itu tetap ada dan bersih gitu kan ya. Ini sistem yang lain lagi. Sistem yang lain lagi adalah kita butuh oksigen. Oksigen itu juga sudah diproduksi oleh alam, oleh siapa? Tanaman, pohon-pohon. Ketika mereka melakukan fotosintesis ya, katanya begitu. Fotosintesis, jadi menyerap karbon dioksida, tanamannya, pohon-pohon itu memasak gitu, kemudian mengeluarkan oksigen. Oksigen itu kan kita butuh oksigen ya Bu ya, butuh oksigen. Perlu beli, ya kalau kita sakit oksigen itu di dalam tabung, kita beli. Tapi sebetulnya kan kita itu hidup, kalau alam ini bagus gitu kan nggak perlu beli oksigen, sudah disediakan. Nah ini juga sudah ada sistemnya, sistem siklus oksigen dan karbon dioksida. Lalu sistem yang lain itu sistem nitrogen dan macam-macam. Saya hanya menunjukkan bahwa di alam ini ada sistem-sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyediakan kita elemen-elemen yang dibutuhkan di dalam hidup gitu. Nah, lalu sistem-sistem tadi karena kita hidup, manusia itu berkegiatan di dalam bumi, di alam. Nah, ini mulai masuk nih, ini ekonominya ini. Kalau kita bicara ekonomi itu apa? Kegiatan manusia. Kegiatan manusia secara ekonomi itu ada dua, produksi dan konsumsi. Nah, konsumsi kita konsumsi dari mana? Barang yang kita konsumsi dari alam, tapi juga dari barang yang diproduksi. Jadi tadi kita makan soto itu kan diproduksi. Nah, soto dari mana? Bahan bakunya dari pasar. Tapi sebelum ke pasar dari mana? Dari alam juga sebetulnya. Dari alam. Jadi sebetulnya intinya kebutuhan kita untuk hidup, ya, untuk berkegiatan konsumsi dan produksi itu kita dapat dari alam, ya kan? Lalu di dalam konsumsi dan produksi itu, konon katanya selalu ada
limbah, selalu ada sisanya. Dulu ya ada yang namanya, saya belajar mengenai hukum termodinamika. Ya ini nggak usah wah nanti nggak akan ada di ujian Bu ini. Tapi intinya begini, bahwa yang namanya perubahan massa atau perubahan energi itu tidak ada yang sempurna, selalu akan ada limbah, katanya begitu. Kita aja juga pasti zero waste itu rasanya susah sekali kan. Kita tiap pagi kan download ya Bu ya, maaf ini. Itu kan sisa juga gitu kan ya. Semua juga kita bikin mebel, itu juga pasti ada sisa-sisanya. Semua pasti ada sisa. Konversi energi, misalnya kita ngecas HP kita, itu chargernya itu panas, berarti ada limbah panas juga sebetulnya. Jadi setiap proses itu menghasilkan limbah. Nah limbah ini kemudian dibawa kemana? Kalau tadi kita kan mendapatkan barang untuk konsumsi dan produksi itu dari alam ya. Nah kemudian limbah-limbah ini kemana kita buang? Ke alam juga, betul Bu. Jadi alam ini, kita ini kok hebat sekali yang ngambil dari alam yang baik-baik, kemudian yang buruk-buruk kita juga buang ke alam gitu. Nah kalau tidak hati-hati, nah oke, ini pura-puranya supaya agak sedikit serius gitu. Ini saya ambil dari buku kuliah di ekonomi. Jadi wah pakai pakai diagram gitu ya Bu ya. Jadi itu lingkaran yang abu-abu itu adalah alam gitu. Lalu yang di tengah itu ada kegiatan ekonomi, ada rumah tangga, ada produsen, perusahaan gitu kan ya. Nah jadi kalau rumah tangga itu tadi kan mendapatkan dari alam untuk konsumsinya. Tapi dia juga mendapatkan barang hasil produksi dari rumah tangga, dari perusahaan gitu kan ya. Dipakai, kemudian setelah sisa-sisanya dibuang ke alam juga. Ini luar biasa alam itu ya. Jadi kita mendapatkan energi, mendapatkan air itu bukan air tapi udara, mendapatkan udara, raw material, air, dan kenyamanan-kenyamanan yang lain dari alam. Tapi ketika kita sudah mendapatkan barang dan jasa yang kita dapatkan, sisanya kemudian kita juga buang ke alam dalam bentuk polusi udara, dalam bentuk sampah tadi, sampah padat ya, kemudian dalam bentuk polusi air dan seterusnya kita buang ke alam juga. Nah, dampaknya apa? Kalau tidak hati-hati, dampaknya adalah mengganggu sistem yang saya sebut di awal tadi. Misalnya saja sampah dan limbah yang kita buang masuk ke aliran sungai. Itu bisa saja mengganggu siklus hidrologi. Ya, kemudian deforestasi Bandung Utara, kampus saya itu termasuk Bandung Utara, tapi kalau Bapak datang ke sana sudah banyak bangunan tinggi, makin ke atas lagi ke Puncelut sudah makin banyak bangunan. Saya kemarin menemukan di YouTube itu kondisi Bandung Utara sudah red flag kalau anak sekarang bilang ya, red flag katanya. Nah tapi saya juga dulu pernah masuk ke sana itu, saya heran kok ada real estate itu yang tagline iklannya itu Pak, suasana pantai di pegunungan loh. Suasana pantai ki piye? Saya bilang ini apa maksudnya gurun gitu atau gimana gitu loh. Tapi saya nggak ngerti ya. Tapi itu perlu menjadi tanda tanya juga. Ada apa gitu. Nah kalau Bandung Utara sudah demikian tidak ada lagi tegakan tanaman keras ya Bu ya. Tanaman keras itu tanaman yang gede-gede itu kan fungsinya apa? Menangkap air kan ya, menyimpan air. Maka ya jangan protes kalau nanti Bandung hujan sedikit lalu banjir gitu. Saya selalu bilang, lah habis nama jalannya Cipaganti sih ya, Ci itu kan air. Jadi kalau hujan sebentar ya sudah jadi
sungai gitu. Saya bilang begitu. Tapi ya itu konsekuensi dari banyaknya penebangan pohon di daerah-daerah hulu gitu ya. Kemudian kita bilang bahwa wah kita bisa menciptakan, meningkatkan produktivitas pertanian. Ada yang namanya revolusi hijau. Saya nggak tahu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini seusia saya atau tidak. Tapi dulu di SD itu saya menghafalkan panca usaha tani gitu. Masih ingat SD tahun 70-an. Wah ketahuan saya ini. Jadi panca usaha tani, jadi meningkatkan produktivitas dengan intensifikasi. Apa itu? Menggunakan bibit unggul, ya toh? Menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida, ya toh? Ada 5, sebentar saya hitung dulu. Tadi bibit unggul, pestisida, pupuk kimia, apa lagi ya? 5 lagi. Mekanisasi pertanian kalau nggak salah. Satu lagi lupa, ya udah biarkan, nggak akan ada yang tanya untuk ujian. Tapi intinya apa? Untuk meningkatkan produktivitas kita, kelihatannya ini, wah kita menemukan sesuatu. Tetapi apa kemudian dampaknya? Belakangan kita tahu ternyata yang namanya pupuk kimia itu, pupuk ya Bu ya, belum pestisidanya. Pupuk kimia itu membuat tanah itu menjadi liat, bukan liat ini, tapi liat clay itu loh, apa namanya? Alot. Apa? Liat, selengket. Jadi lebih bagus dipakai untuk bikin keramik. Liat itu Pak, jadi bukan liat itu Pak gitu, tapi liat tidak poros lagi, tidak gembur lagi. Itu jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia, begitu dikasih nanti pasti akan makin banyak pupuk kimia yang dibutuhkan. Itu sudah terbukti Bu. Dan sebetulnya kalau kita menggunakan pupuk kompos itu hasil produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Nanti saya punya bukti-buktinya. Oke? Itu dari pupuk. Dari pestisida. Dari pestisida juga demikian. Pestisida itu memang kemudian membunuh pes. Pes itu adalah hama. Tetapi kemudian yang terbunuh bukan hanya hamanya, tapi juga coba tadi rantai makanan kan, kalau satu ini hilang, kemudian kan nggak ada makanannya, ya kan? Predatornya nanti juga menjadi bermasalah gitu, terpengaruh gitu, dan seterusnya. Dan malah kemudian yang terjadi adalah karena kita menggunakan pestisida, yang bisa bertahan itu adalah pes yang kuat gitu, kan survival of the fittest ya. Lalu yang terjadi yang kuat ini kemudian malah limun. Ya, lebih kuat kemudian beranak pinak, kemudian Ibu bisa searching nanti pest break gitu, jadi outbreak. Banyak sekali. Jadi kalau kemudian wereng itu kemudian malah banyak sekali. Jadi kok berbalik kepada kita gitu, hasil ini ya. Itu revolusi hijau. Belum lagi nanti resiko kesehatan. Saya punya, ini enggak nakut-nakutin ya, tapi kalau takut ya bagus. Tapi maksud saya gini, saya punya adik ipar itu kerja di Boromeus. Suatu saat dia cerita, ada pasien yang keracunan karena makan ini loh, lalapan gitu. Loh kok keracunan? Rupanya ada pestisida masih tertinggal gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau makan lalapan, cuci yang bersih. Ya, cuci yang bersih itu. Apalagi kalau lalapannya itu kobeskol itu pestisidanya macam-macamnya banyak itu. Banyak sekali. Nah, jadi saya nggak nakut-nakutin, tapi kalau takut ya bagus. Tapi artinya ada dampaknya gitu ya. Ada dampaknya. Maaf, itu revolusi industri. Revolusi industri itu jadi penemuan mesin ya. Mesin itu abad ke-17 di Inggris. Jadi kemudian kita mengenal mobil, kita mengenal mesin. Rupanya mesin-mesin ini kan berbahan bakar fosil kan ya. Apa itu BBM itu?
ternyata BBM ini juga menimbulkan masalah gitu. Karena ternyata sekarang pembakarannya yang tidak sempurna itu menimbulkan ada emisi. Kan ada limbah tadi kan ya, selalu akan ada limbahnya, emisi karbon menyebabkan emisi gas rumah, termasuk gas rumah kaca menimbulkan polusi udara. Ya bisa kemudian sakit, batuk, ispa. Tapi juga yang sekarang sedang Bu, selalu bicara perubahan iklim. Jadi ternyata ada dampak-dampaknya. Apa yang dilakukan oleh manusia ini ada dampaknya. Nah ini kita masuk ke dampak-dampak di Indonesia ini ya. Citarum harum katanya Bu. Saya nggak tahu apakah harum enggak kalau Bapak dan Ibu melihat ini nih. Ini kalau kita teropong ya Bu ya, kalau kita klik itu di situ ada sofa, ada kasur gitu Bu. Iya. Kalau kita lihat sampah itu bukan hanya yang kecil-kecil, itu ada sofa, ada kasur, ada segala macam kan. Belum plastiknya itu bukan hanya sungai, itu rasanya itu plastik ya semuanya ya. Ibu bisa searching, nanti Bapak Ibu bisa searching lah. Kalau Ibu ketikkan Citarum gitu, terus nanti lanjutannya, apa lanjutannya? The most polluted river in the world. Sama seperti kalau kita ketikkan nama selebriti, kalau di Google itu kan lanjutannya apa? Agama. Benar nggak? Nah ini begitu, Sungai Citarum gitu nanti lanjutannya adalah the most polluted water in the world. Tapi tidak paling tinggi, dia 10 gitu nomor. Tapi 10 sungai top 10 lah ya. Top 10 itu kita masuk. Jadi masuk itu. Merkurinya levelnya. Nah ini juga bukan hanya sampah, tapi ini warna airnya itu tergantung kalau hari ini pabrik tekstil itu sedang membuat jeans itu, mungkin nanti warnanya biru gitu. Tergantung. Jadi warna itu berubah-ubah ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah ini tadi siapa yang menyinggung tentang sampah. Kita itu juara 2 Bu. Sayangnya juara 2 dalam hal membuang sampah plastik ke laut. Itu tahun 2010, tapi saya cek kemarin itu juga masih belum bergeser. Jadi kita ternyata bisa mempertahankan kejuaraan juara 2 sebagai pembuang sampah plastik di lautan. Nah ini kenapa sih sampah plastik di lautan itu berbahaya gitu ya? Karena ini kasihan ini, plastiknya dikira itu ubur-ubur dimakan, ya. Nah nanti kalau dimakan ikan, mikroplastik itu kan ada sekarang musim ya mikroplastik dimakan ikan, ikannya mengandung plastik. Jadi nanti kalau kita makan pepes gitu loh di dalamnya kok ada bonus gitu ya. Dan itu ya tentu mengganggu kesehatan kita. Oke, lanjut. Nah ini saya dapat pesan dari teman. Jadi teman saya ini menjadi relawan di Laudato Si. Kalau di Katolik itu ada Laudato Si ya, gerakan. Nah ini mereka ketemuan di Lampung gitu. Lalu kirim ini sedotan plastik katanya. Banyak sekali, itu bisa dibaca. Jadi ketika saya berdiri di pasir terus memungut sampah, nggak berpindah tempat itu nemu sedotan plastik itu sampai 50. Kok ya sempet-sempetnya dihitung gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa kadang-kadang kita itu tidak terlalu membutuhkan barang itu gitu, tapi barang itu kemudian menjadi masalah gitu. Coba kalau sedotan plastik kadang-kadang kan kita bisa minum langsung loh. Kecuali kalau kita bawa tehnya itu di dalam plastik. Kemudian kita bawa kemana-mana ya memang harus pakai sedotan, kalau enggak kan ya susah ya.
Tapi maksud saya kalau kita minum dari gelas itu kan ya nggak perlu sedotan sebetulnya. Yang lucu sekarang sedotannya sudah dari kertas, tapi dibungkus plastik, Pak. Jadi saya pernah lihat itu. Sedotannya kertas, tapi bungkusnya plastik. Supaya supaya tetap bersih katanya. Ya memang repot. Next. Nah, makanya tadi Bu Masni bilang, ayo dihabiskan, kalau enggak sampah makanannya juga menjadi masalah di tempat kita. Sampah makanan di Indonesia itu ternyata kalau diseriusi, dihitung gitu ya, ini hasil Kompas ini. Itu setiap orang rata-rata ya, tentu kalau rata-rata itu aku bilang, saya enggak ya, memang Bapak Ibu mungkin enggak. Tapi yang lain berarti ada yang lebih. Itu kalau dihitung setara dengan 2,1 juta per tahun per orang. Jadi kalau dikalikan penduduk di Indonesia dapatnya itu 330 triliun. Bagaimana menghitungnya ya silahkan tanya ke Kompas. Tapi maksud saya ternyata kita itu juga tidak aware terhadap sampah makanan. Tentu sampah makanan bukan hanya begini, tetapi kita bisa membayangkan misalnya di pasar itu kalau Bapak Ibu siang-siang ya datang gitu, kemudian ke tukang sayur atau tukang buah gitu, apa yang terjadi? Kalau nggak laku beberapa hari, dibuang toh, itu banyak sekali loh, sayang sekali. Maka di sini juga saya ingin bilang, ayo makan buah, makan sayur, supaya tidak terbuang percuma. Jadi bukan hanya makanan sisa begini, tapi juga yang sudah terlanjur diproduksi oleh petani, tidak terserap pasar, kemudian terbuang. Ikan, daging, ya kalau daging mungkin masuk ke freezer ya. Tapi kalau ikan gitu kan kadang-kadang terbuang juga itu. Nah ini juga menjadi masalah. Kalau tadi Bu Masni bilang menghasilkan gas metana, betul itu. Itu juga menghasilkan gas metana. Ya, metana itu ada salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Oke, ini Indonesia itu sebetulnya dikaruniai oleh Tuhan sebagai negara karena letaknya di Katulistiwa ya, di tropis itu luar biasa keanekaragaman hayatinya. Kalau saya bilang bukan keanekaragaman hayati flora dan fauna, rupanya suku bangsa juga begitu ya, suku, bahasa dan suku kita itu kelihatannya dikaruniai keberagaman dalam hal macam-macam ini. Oke, tapi yang terjadi adalah deforestasi. Dan kita termasuk negara deforestasi dengan tingkat kecepatan tinggi juga gitu. Ini sekedar data aja. Jadi ini perkiraan WWF gitu ya, ini Pulau Kalimantan. Tahun 50 begitu, kemudian mulai dia tahun 2010 sebetulnya, kemudian dia memproyeksikan kalau kecepatan deforestasinya seperti itu, maka tahun 2020 seperti itu, nggak tahu sekarang 2024 seperti apa. Kelihatannya sih tidak semakin baik, tapi semakin tetap turun ya hutannya. Nah hutan ini kan banyak fungsinya. Tadi sebagai tempat hidup flora dan fauna. Sebagai apa lagi? Penghasil. Tadi kalau siklus oksigen, penghasil oksigen menyerap karbon. Kemudian kalau dia letaknya di hulu, dia akan menyimpan air. Nah kalau nggak ada hutan, hutannya dibabat terus, bagaimana hasilnya? Ya banyak masalah nanti, siklus hidrologinya terpengaruh, kemudian rantai makanan juga terpengaruh, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini saya nggak tahu, saya kelihatannya tidak perlu menjelaskan ini, tapi ini adalah cerita tentang bagaimana perubahan iklim menurut UNFCCC. Jadi bagian dari PBB yang meneliti tentang perubahan iklim. Kayaknya nggak perlu ya, nanti next saja. Nah ini dampaknya segala macam. Oke, dari sisi penyebab perubahan iklim, kita itu juga termasuk penghasil emisi gas rumah kaca yang
tertinggi, tapi ya tidak selalu nomor berapa itu, nomor 6 sih, tapi 10 besar masuk biasanya ya. Meskipun secara politik global itu kita tidak diharuskan mengurangi. Kita tidak masuk negara yang harus mengurangi. Mengapa? Karena kita negara berkembang. Jadi yang harus mengurangi, yang ditunjuk harus mengurangi adalah negara-negara maju, negara-negara industri. Tetapi kalau sebagai manusia yang, waduh saya itu penghasil kan nggak enak juga sebetulnya ya. Ya saya nggak tahu sih, secara moral barangkali ada tuntutan juga. Ya kalau kita sebagai emiter yang tinggi, mestinya kita juga berusaha mengurangi. Meskipun di dalam Kyoto Protocol ya, kita tidak masuk situ. Next. Oke, itu sebetulnya tadi sudah saya indikan ya. Next aja. Oke, kita masuk ke. Jadi setelah kita tadi melihat, oh ternyata kegiatan kita berproduksi, konsumsi itu ada dampaknya pada lingkungan. Lalu kita nih harus ngapain gitu. Saya dari Jawa kebetulan. Saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu yang juga berasal dari Jawa. Oh, oke, baik. Jadi saya punya ini warisan mbah saya dulu. Tugasnya menungso kuwi yo. Gitu. Itu memayu hayuning bawono katanya. Bawono itu bumi ya. Memayu itu mempercantik. Ayu kan dari kata ayu, cantik. Memayu hayuning itu ya kecantikan, cantiknya bumi, bu bawono. Jadi penerjemahan bebasnya adalah mempercantik bumi yang sudah cantik, yang sudah tadi segala sesuatu apa tadi? Dijadikan sungguh amat baik itu kan cantik sebetulnya ya. Nah kok malah ya kegiatan kita ternyata ada yang merusak gitu kan ya, kegiatan kita merusak. Jadi sebetulnya ya jangan merusak, tapi mempercantik itu ya merawat, memperbaiki. Kalau sudah terlanjur rusak ya diregenerasi. Itu saya terjemahkan seperti itu. Jadi kalau nanti ayat yang berkaitan silahkan tanya Pak Pendeta. Kalau saya tanya mbah saya ini. Next. Oke, lalu apa lagi tugas? Ini saya ambil juga mungkin ada yang dari Padang. Ini pepatah dari semboyan dari Padang. Alam tak kambang jadi guru. Itu kalau bahasa Jawanya, nature knows best. Jadi apa maksudnya? Alam ini menjadi guru katanya. Alam yang terkembang ini kita bisa belajar dari sana. Kenapa harus belajar ya? Karena tadi ada sistem-sistem tadi loh. Ada sistem hidrologis, ada rantai makanan. Nah kalau kita mau berkegiatan, kita lihat dulu, dipelajari dulu sistem alamnya. Terus dititeni. Apa itu ya dititeni? Dicermati dan ditandai Bu ya. Kalau begini jangan ini karena akan begini ditandai gitu. Ilmu titen ya Pak ya. Ada kan ya ilmu titen itu ilmu menandai gitu. Nah ini tolong. Ini sebetulnya saya terinspirasi dari Tuhan Yesus itu kan kalau memberikan sesuatu pengetahuan sesuatu itu dengan perumpamaan ya. Jadi saya menggunakan perumpamaan begini nih. Jadi ini nari, kemudian dia ini lagunya Apuse kalau dulu. Apuse gitu. Saya nggak tahu. Dulu ada yang pramuka. Nah, ini saya membayangkan jadi yang tongkat itu adalah sistem alam tadi yang macam-macam. Lalu kita berkegiatan itu yang nari. Bayangkan kalau kegiatan kita itu tidak hati-hati, asal aja gitu, terus apa yang terjadi? Jatuh atau ininya nggak bisa jalan lagi, kejepit, betul Pak, kejepit. Saya tadi nyari-nyari ya apa sih, kejepit. Nah itu dia, kejepit betul. Nah jadi perumpamaannya seperti itu kira-kira. Jadi mestinya kita hidup itu istilahnya harmoni dengan alam atau selaras dengan alam supaya nggak kejepit tadi.
Atau bisa juga diumpamakan kalau dulu waktu kecil main ini yang karet itu ya, karet diputar-putar gitu, 2 orang, kemudian setelah diputar gitu ada orang masuk, ini kan dia harus mengukur gitu kan, harus menandai kapan dia masuk supaya tidak berhenti ininya. Nah, kurang lebih seperti itu perumpamaannya kalau saya melihat ya. Oke, apakah mungkin kita memulihkan alam yang sudah banyak kerusakan tadi? Ini adalah salah satu contoh. Silakan Bu Masni. Suaranya enggak ada ya? Tadi ada. Oke. Ini adalah cerita dari Timur Tengah. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Timur Tengah, apa yang dibayangkan? Perang. Dan padang pasir, betul. Padang pasir ya. Tidak ada tanaman. Tapi kita bisa melihat ini. Maaf sebentar ya. Jadi ini awalnya padang pasir, kemudian ini bangsa Israel ini. Nah, oke. Infrastruktur yaitu pabrik desalinasi air yang kemudian membuat Israel keluar dari krisis air. Dan sekarang ini, selain Maroko, negara lain yang pernah mengalami kekurangan air karena wilayahnya yang kering adalah Israel. Namun berkat teknologi pengolahan air yang canggih, saat ini Israel menjadi pemimpin teknologi air yang terbesar di dunia dan juga negara dengan jumlah air yang melimpah. Puluhan tahun yang lalu, sebagian besar wilayah Israel merupakan gurun pasir, berdebu, panas dan kering, dan hanya sekitar 2% saja dari wilayah Israel yang merupakan lahan hijau. Dengan kondisi tersebut, membuat sumur-sumur yang ada hanya memiliki jumlah air yang sedikit, sehingga penduduk Israel kekurangan air bersih dan terjadi kelangkaan air. Kemudian pada 1937, sebuah perusahaan yang bernama Mekarot di Israel menciptakan proyek infrastruktur yaitu pabrik desalinasi air yang kemudian membuat Israel keluar dari krisis air. Dan sekarang ini, lebih dari 40% lahan di Israel telah berubah menjadi hutan dan lahan pertanian yang subur, serta memiliki persediaan air bersih yang sangat banyak. Saat ini perusahaan Mekarot menjadi perusahaan air nasional Israel yang bertanggung jawab atas 80% kebutuhan air bersih di Israel. Terdapat banyak pabrik desalinasi air yang dibangun. Pabrik tersebut mengolah air laut untuk dikonversi menjadi air bersih. Total ada 6 pabrik desalinasi yang tersebar di wilayah Israel. 5 berada di dekat Laut Mediterranean dan 1 berada di dekat Laut Merah. Kemudian untuk membangun masing-masing pabrik desalinasi tersebut, membutuhkan biaya sebesar 400 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Pabrik desalinasi air di Israel ini merupakan bagian dari infrastruktur berskala besar yang bernama National Water Carrier yang membentang ke seluruh penjuru Israel. National Water Carrier ini membentang dari utara Israel hingga ke selatan Israel, dan infrastruktur ini terdiri dari stasiun pompa, reservoir, dan pabrik desalinasi air. Oke, baik, itu tadi sekedar contoh bagaimana sebenarnya manusia juga bisa dengan teknologi, dengan pengetahuannya itu memulihkan. Jadi tadi gurun yang tandus bahkan kemudian menjadi hutan ya, hijauan.
Nah, kalau saya teringat dengan teman saya di kampus itu, saya tanya, Pak, nggak naik haji Pak? Saya nanti naik haji kalau sudah Kalimantan jadi gurun katanya. Waduh, Pak Ishak itu. Ya artinya jangan sampailah kita itu malah berbalik begitu karena deforestasi terus gitu ya. Ini dari gurun menjadi hutan gitu. Bisa ternyata. Nah, saya jadi ingat kita bisa melakukan seperti itu dengan landasan sikap. Sikap kita seperti apa? Apakah manusia itu adalah penguasa alam? Jadi kita itu puncak rantai makanan yang menguasai nanti. Ini mungkin saya lebih banyak serahkan ke Pak Pendeta nanti. Jadi kalau saya sendiri melihat sebetulnya kita mesti merasa sebagai bukan yang menguasai, tapi kita bagian dari alam. Jadi respect kita menghargai. Bukan kemudian kita menyembah alam seperti kita menyembah dewa. Tidak, tapi kita menghargai sesama ciptaan Tuhan tadi sebagai makhluk yang ada di bumi. Dan kita menghargai itu, karena manusia dan juga makhluk-makhluk ciptaan Tuhan tadi adalah sesama ciptaan Tuhan. Tapi ini saya, nanti Pak Pendeta akan lebih mengeksplorasi ini. Nah kalau tadi kita melihat contoh di Israel, sebetulnya di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Misalnya seminggu yang lalu, hari Sabtu itu saya sempat main ke Sumedang. Nah di Sumedang ini ada hal yang baik Bapak Ibu. Jadi Sumedang kalau Bapak Ibu kenal tuh, dengar kata Sumedang pasti yang ingat apa? Tahu Sumedang, betul. Nah di salah satu desa penghasil tahu Sumedang, itu tahun 2012 dulu itu menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah limbahnya. Karena selalu dibuang ke sungai langsung dan itu baunya harum sekali, kebalikannya ya. Jadi diprotes pengusaha produsen tahu ini. Lalu gimana caranya ya? Lalu ada seorang ibu dari LIPI, sekarang namanya BRIN, Ibu Neni, nanti bisa di searching di YouTube banyak itu cerita ini. Itu kemudian menawarkan teknologi biogas. Jadi limbahnya diolah, kemudian dikasih mikroba gitu ya. Kemudian menghasilkan gas, jadi ini difermentasi, dimasukkan ke dalam tabung-tabung gitu, tabungnya ada 6 gitu. Tabung, kemudian dikasih mikroba, dan kemudian ini kan fermentasi apa istilahnya anaerob ya. Jadi menghasilkan gas, gasnya ditampung dan dialirkan ke sekarang itu 45 rumah tangga. Jadi 45 rumah di sana menggunakan biogas dari limbah tahu, sekaligus limbah tahunya sekarang tidak menjadi masalah lagi. Menurut saya ini keren sekali sebetulnya. Nah ini bisa juga di Cibuntu, bisa juga ditawarkan gitu kan ya. Kita bisa belajar dari Sumedang sebetulnya. Nah ini teman saya ini, namanya Pak Seno. Dia ini petani yang tagline-nya adalah merawat bumi. Nah kadang-kadang ini benar-benar tagline atau cuma gimmick gitu kan. Ternyata betul. Jadi salah satu yang dia tekuni adalah mengembangkan ini singkong yang kemudian dengan cara dia juga ini pakai mikroba. Jadi nggak pakai pupuk kimia, nggak pakai pestisida, pakai teknologi mikroba. Saya nggak tahu caranya, pokoknya sebelum ditanam tuh direndam dulu pakai ininya dia ya. Lalu produktivitasnya meningkat pesat. Jadi satu pohon itu 10 kilo, bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu itu pecah rekor 26 kilo per satu pohon. Kalau Bapak dan Ibu ingin ketemu, saya punya nomor teleponnya. Jadi artinya ini bukan saya cuman ngambil dari ini, tapi saya kenal orangnya gitu ya. Next. Ini namanya Bang Idin. Jadi ini adalah pahlawan
pahlawan lingkungan lah gitu, karena dia membersihkan kali atau sungai Pesanggerahan dan kemudian merawat pinggiran kali itu dengan menanam pohon, jadi mengurangi erosi ya. Jadi ada orang-orang tertentu juga yang pejuang lingkungan gitu. Next. Itu kayaknya ini bukan. Jika di Burkina Faso, ada Yucu Basawadogo yang berhasil menghijaukan gurun di Afrika Barat Kalau dengan ini tetangga teknik saya, lainnya, maka Wonogiri. di Indonesia ada Mbah Sadiman yang berhasil menghijaukan lahan kritis akibat kebakaran. Berawal dari keprihatinannya kepada warga desa yang kesulitan air bersih, Mbah Sadiman memulai aksinya pada tahun 90-an. Beliau menanami lahan kritis dengan pohon beringin. Pohon beringin dipilih karena akarnya bisa mengikat air. Lahan hutan yang sudah ditanami Mbah Sadiman seluas 100 hektar, tepatnya di Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan, sampai saat ini sedikitnya ada 11.000 pohon yang sudah disedekahkan Mbah Sadiman untuk alam. Usahanya tak selalu berjalan mulus, mahalnya bibit merupakan salah satu kendalanya. Namun berkat kegigihannya semua kendala itu pun berhasil dilaluinya dan kini warga sudah tidak lagi kesulitan air bersih. Oke. Jika di Burkina Faso, Oke, nah tadi kan saya sebut-sebut revolusi industri gitu ya, menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida. Sebetulnya bisa nggak sih kita lepas dari itu? Sangat bisa. Tadi kan saya sebutkan ketela pohon atau singkong. Nah ini beberapa waktu yang lalu, jadi teman-teman, saya nggak tahu nanti mungkin saya forward kelompok yang bicara. Jadi ini komunitas gereja yang mendampingi daerah-daerah Indonesia Timur. Itu setiap minggu itu ada semacam webinar. Nah ini salah satu webinarnya itu mendatangkan namanya Ali Zumazar. Ini seorang peneliti yang menurut saya sampai gemes, kenapa nggak ditangkap pemerintah itu dalam arti dipergunakan hasil penelitiannya, hasil pemikirannya. Ya, beliau ini menemukan atau hasil kawin silang gitu menyilangkan padi itu menemukan namanya Trisakti. Varietas Trisakti ini produktivitasnya tinggi tanpa harus pupuk kimia. 10 ton per hektar. Kalau kita baca di BPS gitu ya, rata-rata produktivitas padi di Indonesia itu berapa sih? Jawa Barat itu yang paling tinggi, 5,5 ton per hektar. Nah kalau ini kan hampir 2 kali lipat gitu kan. Jadi bisa sebetulnya. Lalu kedelai, kalau kita bicara ketahanan pangan, itu kan bukan hanya padi. Kedelai itu 90% kita impor. Dari mana impornya? Amerika, betul. Amerika. Nah ini dia juga menemukan kedelai sebetulnya. Kedelai. Kalau saya lihat dari ini ada videonya atau? Per hektarnya bisa sampai 10, bahkan lebih dari 10 ton per hektar. Nah ini kedelainya juga demikian sebetulnya itu dia menemukan saya lupa non-GMO produktivitas lebih tinggi, dia hanya menggunakan mikroba juga. Nah kalau menurut saya kita sebetulnya bisa, tapi memang harus dikerjakan dengan benar gitu loh. Artinya dikerjakan dengan benar itu ya cita-citanya benar, lalu ya nggak ada kepentingan lain gitu ya. Kita punya kok, orangnya itu punya. Tadi kan saya sebutkan beberapa, ini ada Pak Seno, ada Pak Ali Zum ini, kemudian dan seterusnya. Saya punya lagi, itu teman di Klaten, juga ada itu yang main mikroba begitu, bahkan untuk menjernihkan limbah tekstil, itu nggak kalah dengan yang dari luar negeri ini, teman-teman. Jadi ada, Indonesia itu banyak orang pinter, tapi nggak tahu kok nggak pernah gitu. Oke, baik, saya akan bentar. Yang terakhir ini izin nyontek ini. Ikan pari, ikan cumi. Cakep. Aduh dapat cakep. Itu adalah ikan tanpa duri. Mari kita merawat bumi
dimulai dari diri sendiri. Malam-malam cari gulai. Nah, gultik ini gultik ya. Jangan lupa ajak Yohana. Ada yang namanya Ibu Yohana? Ini keponakan saya Yohana namanya. Menjaga alam harus dimulai meski dari hal-hal yang sederhana. Berkemah tidur di dalam tenda, melihat banyak awan dan mega. Merawat bumi jangan ditunda, mulailah sekarang juga. Jadi pesan terakhir ini berkegiatan merawat dan memulihkan bumi dimulai dari diri sendiri, sekarang juga, dan mulai saja dari hal-hal yang sederhana. Saya tadi mengomentari apa yang Bapak Ibu-Ibu sediakan, wah bagus sekali ini, karena tidak menghasilkan sampah kan, karena menggunakan prasmanan piring, tapi sebetulnya alasan saya bisa makan lebih banyak. Ya, maksud saya bagus sekali seperti ini dibiasakan. Karena ini masalah kebiasaan sebetulnya. Baik, barangkali itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih. Terima kasih Bu Siwi. Baik, selanjutnya langsung lanjut ke Bapak Pendeta Nathan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bisa dibantu. Baik Bapak Ibu, jadi tidak memperpanjang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siwi. Terima kasih Bu Siwi. Saya hanya memberikan pendasaran teologis lah ya, supaya kita makin mantap nih sebagai orang Kristen. Kita punya alasan-alasan yang alkitabiah untuk mengupayakan bumi yang makin cantik tadi ya. Kalau tadi kita lihat Bu Siwi itu mengutip Kejadian 1 ayat 31. Itu penggalan teksnya itu berisi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, sungguh amat baik. Ya. Jadi ada dua frase di sini, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Nah, jadi kata baik ini dari kata Ibrani tobe. Jadi urutan yang keempat itu cara membacanya maksudnya. Tobe. Jadi kata Ibraninya itu TOWB itu tob gitu ya. Tapi dibacanya tobe ya. Itu cantik tadi. Ya, cantik. Artinya cantik ya. Jadi sungguh amat baik itu artinya cantik. Nah, apa artinya cantik ini? Cantik itu artinya adalah ciptaan Allah ini sempurna sesuai dengan kehendaknya. Kan kadang-kadang kalau kita nih ya cowok ngelihat cewek cantik, berarti sesuai dengan kriterianya dia, ya kan? Wah, kamu adalah ciptaan Tuhan paling cantik, ya kan? Paling mulia gitu ya. Nah, itu juga sama, saat Tuhan menciptakan, dia melihat hasil karyanya itu cantik. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kriterianya, apa yang menjadi standarnya, apa yang menjadi master plan-nya. Jadi saya memberikan ilustrasi di sini, hilang. Ya. Seperti seorang pemahat kayu, hasil karyanya itu sesuai dengan plan-nya. Jadi di dalam kepala ini dia tahu mau mahat apa, dan hasilnya itu sejalan dengan rencananya. Nah, jadi dia mengatakan cantik, sangat baik, biru. Ya. Lalu seperti seorang arsitek ya, ada banyak arsitek di gereja kita, Bapak Saudara, mendesain, lalu hasil desainnya ini diwujudkan dalam bentuk bangunan, dan saat dia lihat, ini sesuai dengan master plan saya, desain saya. Ini bangunan yang sangat cantik. Nah, jadi cantik itu dalam konteks itu. Sungguh amat baik itu dalam konteks itu. Sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ya. Lalu apalagi tadi Bu Siwi mengatakan ada built-in yang tadi ya. Sistem alam ya. Siklus dan sebagainya. Itu sebetulnya mau mengatakan ya kalau orang cantik itu kan dia presisi. Ya kan? Presisi. Presisi itu apa? Artinya dia apa? Dia
sudah apa adanya seperti itu, dan ya kalau kita ngomong tentang presisi artinya dia memang sudah apa adanya seperti itu. Dan di sini saya katakan, saya beri penjelasan, ciptaan Allah itu harmonis seperti roda gigi pada jam tangan, berbeda satu sama lain tetapi saling melengkapi. Gitu ya. Jadi ukurannya itu beda-beda roda gigi, tetapi perbedaan ini membuat jam tangan itu akhirnya berfungsi. Kalau semuanya sama, ya jam tangannya mungkin tidak akan berfungsi. Gitu ya. Tapi kalau beda itu tadi sama seperti yang dikatakan Bu Siwi ya. Jadi sungguh amat baik itu artinya yang pertama sesuai dengan maksud Sang Pencipta, lalu yang kedua itu harmonis. Gitu. Nah jadi alam semesta itu sudah dibuat sedemikian indahnya. Lalu selanjutnya, next. Vries, ya oke ya. Nah lalu kita sekarang berbicara tentang kedudukan alam semesta dalam kehidupan kita. Kan kita merasa nih kita adalah makhluk paling utama nih dibandingkan dengan alam gitu ya. Jadi tumbuhan tidak lebih berharga dibandingkan manusia karena manusia punya akal budi gitu ya. Hewan tidak lebih mulia dibandingkan kita manusia. Hewan tidak punya akal budi, manusia punya akal budi. Nah itu selalu menjadi apa? Menjadi pegangan kita. Dan pada akhirnya itu memperdaya kita sehingga kita melihat alam itu sebagai objek, sebagai sesuatu yang tidak selevel dengan kita. Dan sebagai natur manusia kalau melihat yang tidak selevel itu selalu ingin apa? Menguasai, ingin menaklukkan, ingin mengalahkan gitu ya. Gitu. Dan pada akhirnya menjadi apa? Menjadi semena-mena terhadap dia yang lebih rendah. Nah, kalau kita memandang alam itu selevel, gitu ya, kan kita akan berbeda nih, ya. Perlakuan kita akan berbeda. Misalnya secara pendidikan, misalnya saya selevel dengan Pak Eldad gitu misalnya, ya. Pasti Pak Eldad memperlakukan saya dengan baik. Nah, itu natur biasa sebenarnya, ya. Tapi kalau dari segi pendidikan dan pengalaman lebih rendah, itu kadang-kadang agak sedikit meremehkan, agak sedikit, ya. Tidak bermaksud, tapi tentu ada kesan-kesan seperti itu. Nah, saya mengatakan, saya mengutip Kolose 1 ayat 16, mau mengatakan bahwa manusia dan alam itu sama-sama mulia di hadapan Allah. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Lalu yang terakhir lagi dikatakan lagi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu di dalam Dia. Dan di dalam Dia itu siapa? Ada manusia dan ada alam semesta. Jadi artinya apa ya? Semua sama-sama di dalam Tuhan. Kalau semua di dalam Tuhan berarti satu level, nggak ada yang di luar Tuhan. Alam semesta tidak di luar Tuhan. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap alam semesta itu. Sama-sama di dalam Tuhan, jadi kita levelnya sama. Lalu karena kita ada di dalam Tuhan, baik alam maupun kita, itu mesti saling memanfaatkan dalam tanda kutip, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi di situ ada kutipannya ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia itu maksudnya adalah alam diolah bukan hanya untuk diri sendiri atau untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan juga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengolah memproduksi sesuatu yang kita ambil dari alam, itu kita sebagai orang Kristen harus punya motivasi ini memuliakan Tuhan atau tidak nih, barang ini nih. Atau hanya memberikan keuntungan untuk saya secara pribadi. Memberikan masukan, memberikan nilai tambah hanya untuk diriku pribadi. Ya. Atau hanya menguntungkan sesama saja. Nah ini harus punya nilai persembahan untuk Tuhannya. Ya. Itu untuk yang berikutnya kemuliaan alam semesta. Berikutnya. 4 slide saja Bapak Saudara, ini slide kedua. Ya, oke, ya. Nah ini apa tugas manusia? Jadi kalau kita lihat menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Bu Siwi, Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tugasnya yang pertama adalah taklukkanlah bumi. Nah tapi taklukkan bumi ini apa maksudnya? Apakah kita eksploitasi? Nah takluk itu dari kata Ibrani, kaubas,
yang artinya menundukkan. Dan kata menundukkan ini seringkali kita pisahkan dengan frasa yang ada di atasnya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi sebetulnya taklukkanlah bumi itu maksudnya adalah penuhilah bumi ini dengan dirimu, hai manusia. Ya, taklukkanlah bumi maksudnya adalah isilah dunia ini dengan sebanyak mungkin dirimu dengan atau melalui beranak cucu. Loh, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar manusia berkuasa. Saya beri tanda kutip di situ. Karena ada frasa selanjutnya, berkuasalah atas ikan-ikan dan seterusnya. Jadi kata berkuasa di sini itu diambil dari kata Ibrani raudau yang berarti berjalan di depan. Jadi kalau kita melihat ada berjalan di depan itu artinya kita memimpin. Lalu sebagai pemimpin harus apa di belakang? Melindungi. Ya. Di depan itu artinya melindungi. Nah, alam itu kan ada di seluruh muka bumi ini. Kalau kita cuma stay di satu tempat, maka alam di belahan dunia yang lain tidak bisa dipimpin kira-kira gitu. Jadi penuhilah muka bumi ini supaya engkau bisa berjalan di depan alam semesta. Dalam artian merawat alam semesta ini. Nah kira-kira begitu. Jadi menaklukkan bumi itu artinya penuhilah berkaitan dengan beranak cucu. Lalu berkuasa ini berkaitan dengan berjalanlah di depan untuk menjaga kelestarian. Selanjutnya. Lalu yang kedua itu Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara. Nah, kata mengerjakan ini itu dari kata aubat itu ada dua terjemahannya, artinya. Ya. Yang pertama adalah beribadah, menarik ya. Mengerjakan ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata liturgi, itu adalah pekerjaan bersama. Sesuatu yang dikerjakan bersama-sama, liturgia dari kata Yunani. Tapi ini dari Ibraninya disebutnya dengan aubat dan disebut dengan ibadah. Ibadah sama dengan liturgi sebetulnya ya. Jadi saat kita mengerjakan apa? Dalam hal ini mengerjakan Taman Eden atau mengerjakan alam semesta, sebetulnya kita lagi beribadah. Jadi ibadah itu bukan hanya datang ke gereja hari Minggu ngikutin kebaktian, gitu ya. Tetapi dengan merawat tanaman, ya, dengan menjaga kelestarian alam, kita sedang beribadah sebetulnya. Sedang menghayati hadirat Tuhan melalui alam yang Tuhan ciptakan ini. Gitu. Jadi mengolah alam juga bagian dari ibadah. Lalu artinya yang kedua dari kata obat itu adalah menjadikan hamba. Nah di dalam pikiran kita menjadikan hamba itu artinya kita lebih berkuasa dibandingkan yang di bawah. Hamba itu kan top down, Tuhan dan hamba. Tapi kalau kita perhatikan Alkitab, kita cermati Alkitab, sistem perbudakan atau sistem perhambaan di dalam Alkitab itu bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan, orang dari kemiskinan. Jadi kalau dalam sistem masyarakat Yahudi, orang kalau sudah sangat miskin, maka dia menjual dirinya. Dan menjual dirinya dalam artinya apa? Mencari Tuhan untuk menghidupi dia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 11 dan Ulangan 15 ayat 12 sampai 18, seorang hamba itu hanya boleh bekerja selama 6 tahun. Di tahun ketujuhnya dibebaskan, ditawarkan, kamu mau bebas atau mau terus bekerja sama saya. Kalau dia memilih untuk bebas di tahun ketujuhnya, harus dikasih bekal, saudara ya, menurut Ulangan 15 ayat 14. Engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Jadi artinya apa? Kita memperlakukan hamba itu manusiawi, ya, dipekerjakan selama 6 tahun untuk merawat kehidupannya. Tahun ke-7 ditawari kebebasan, kalau dia mau bebas dikasih bekal, dikasih modal untuk usaha. Nah itu sama seperti kita merawat alam sebetulnya. Ya, kita mendapatkan manfaat dari hamba. Ya, alam ini kan juga men-serve kita, melayani kita dengan udara, dengan air ya. Dan kita mesti juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh alam. Kalau di dalam tradisi Yahudi itu ada yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel, tahu ya? Tahun ke-49
tanah yang sudah dijual kepada orang lain harus kembali kepada si pemilik yang sebenarnya. Dan selama tahun Yobel itu, tanah itu nggak boleh ditanamin. Jadi harus dirawat, diberikan dia untuk hidup, untuk gembur kembali, kira-kira begitu. Nah, jadi memang kalau di dalam Alkitab itu alam pun juga diperhatikan. Jadi sama seperti kita dari awal ya, Tuhan mengatakan kerjakanlah, itu dalam artian silakan memanfaatkan alam, tapi jangan lupa untuk memberikan alam juga kebebasan, kemerdekaan untuk tetap produktif, untuk tetap bisa hidup. Gitu. Ya. Nah, itu menjadikan hamba ya. Jadi ada dua, beribadah dan menjadikan hamba. Lalu yang terakhir adalah mengerjakan, itu saumar, yang artinya mengawal atau mengawasi ya. Supaya tidak terjadi eksploitasi berlebihan sampai alam tidak bisa bertahan hidup, kira-kira gitu. Nah, itu biasa saja. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara sebetulnya yang bisa saya sampaikan untuk menajamkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siwi. Ya. Begitu, moderator, silakan. Baik, terima kasih buat Ibu Siwi dan Pak Pendeta Nathan. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab barangkali ya. Sesi pertama atau termin pertama saya buka untuk 3 penanya atau penanggap barangkali ya. Kalau tadi Ibu Siwi sudah membuka kesempatan barangkali tidak harus bertanya tapi boleh juga berkomentar barangkali gitu ya. Jadi saya buka kesempatan untuk 3 orang penanya atau penanggap. Silakan boleh menyampaikan komentar atau tanggapannya. Mohon sebutkan namanya. Boleh tolong juga kalau bertanya atau memberikan tanggapan boleh disebutkan, ditujukan kepada siapa, apakah kepada Ibu Siwi atau kepada Pak Nathan. Silakan 3 orang. Ibu Yuheni 1, Pak Sam 2, Kakak ada? Oke, 2 dulu barangkali ya. Silakan Bu Yuheni, kemudian nanti sesudah Bu Yuheni selesai mungkin Pak Sam langsung aja ya. Silakan. Saya pernah mendengar bahwa tanah kita tuh sudah tercemar karena pupuk, karena apa-apa. Dan itu membutuhkan puluhan tahun untuk kembali pulih. Nah, jadi selama ini kita makan dari hasil-hasil yang sudah tercemar itu ya. Begitu Bu. Wah, ini saya kayaknya berhasil menakut-nakuti dan sebetulnya ya saya juga mendengar seperti itu, tetapi barangkali ya tidak perlu terlalu takut juga menurut saya sih ya. Kalau bahwa tanah kita sudah tercemar, ya. Padahal Jawa ini sebetulnya, Jawa itu kan Jawa Dwipa itu sebetulnya tanah yang subur sekali itu. Karena banyak gunung berapi kan ya. Jadi itu kan menyuburkan tanah, tapi ya karena banyaknya pupuk kimia yang dipakai kan, ya itu tadi, kalau Bapak Ibu ke desa-desa itu kan seringkali lihat tanah pertanian kok di scrap gitu, di yang bagian atasnya itu dipakai untuk membuat batu bata. Ya karena memang itu antara lain untuk menghilangkan sisa-sisa itu ya. Atau kalau mungkin Bapak Ibu pernah menempati rumah yang dulu bekas sawah. Terus kemudian bikin air, pasti airnya bau besi. Nah itu konon katanya juga sisa-sisa dari pupuk kimia. Tapi apakah kemudian itu bahaya buat kita? Saya nggak tahu juga Bu sebetulnya. Tetapi ya mungkin itu bagusnya kalau kita mau makan itu bukan difoto dulu tapi berdoa dulu. Barangkali itu ya. Tapi saya sendiri tidak punya ilmunya. Maksud saya kan kalau sekarang
kalau mau makan difoto dulu ya. Tapi kalau sekarang ya mestinya kalau makan ya berdoa dulu. Tadi kita sudah berdoa ya. Saya pikir, tapi maksud saya ya barangkali tadi teman-teman saya yang pertanian organik itu perlu digalakkan sih menurut saya sih. Karena itu adalah pertanian yang menurut saya sih kok diberkati gitu loh. Karena tidak merusak alam. Apakah kemudian produktivitas dikorbankan? Ternyata enggak juga. Sayangnya arus utama pertanian di Indonesia itu belum melirik gitu. Padahal sudah banyak bukti bahwa pertanian organik itu tidak meninggalkan produktivitas. Tapi memang ini yang pertanian padi, kemudian singkong, yang tadi saya sebutkan jagung, kemudian kedelai ya. Kalau sayuran itu so-so, hampir mirip pertanian penelitian kami di Lembang segala macam itu, mereka bertahan dengan organik itu karena memang dibeli lebih mahal. Kan harganya kalau Bapak Ibu masuk ke supermarket Jogja misalnya itu kan sayur organik itu lebih mahal harganya. Nah, mereka bertahan karena itu. Sementara kalau produktivitas memang tidak seterbukti padi atau beras. Jadi kalau menurut saya sih barangkali memang kita harus mulai melirik mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Maksud saya tadi, Ya. itu tuh kan memang ada tanaman organik, tetapi tanah kita sudah terlanjur membutuhkan waktu puluhan tahun. Sebetulnya kalau saya pernah ngobrol dengan orang dari pertanian organik yang padi tapi ya Bu ya. Jadi memulihkan itu butuh 2 tahun sebetulnya bisa. Jadi ditandai dari apa? Memang kalau kita beralih dari pertanian yang konvensional yang berdasarkan revolusi hijau, kemudian beralih ke organik itu produktivitas turun dulu 2 tahun. Kemudian naik pelan-pelan, lalu kemudian melebihi itu. Itu bisa 2 tahun. Jadi istilahnya detoksifikasi kalau saya bilang. Jadi detox gitu, kemudian dia bisa sehat lagi. Gitu. Sama-sama Bu. Tapi saya terus terang tidak terlalu tahu tentang bagaimana atau berapa tahun. Saya hanya melihat wawancara petani-petani aja. Baik, terima kasih Bu Siwi. Selanjutnya Pak Sam, silakan. Menarik nih, terima kasih ya Bu Siwi dan Pak Nathan juga. Saling melengkapi saya rasa. Dan ini yang jadi diskusi di Laudato Si juga gitu. Bahwa seringkali gerakan lingkungan itu masih pusatnya kepada manusia ya. Jadi kita rapin ke lingkungan supaya enak dipandang. Nah yang enak siapa? Manusia. Antroposentrik. Iya, nah dalam pemikiran Laudato Si ini ada satu pemikiran yang diangkat, misalnya pemikiran filsuf Arne Naes ya, dari filsuf Norwegia. Dia juga aktif dalam gerakan lingkungan dengan memberikan gagasan yang terkenal itu ekologi dalam. Deep ekologi betul Pak. Iya, ekologi dalam. Ya, jadi ekosentrik. Iya, ekologi dalam. Jadi bukan dengan tujuan pragmatis, tapi kita justru lebih dulu mengetahui alam ini punya siklus seperti apa sih? Ya. Dan kita itu ada di mananya. Sehingga kita melihat bahwa kita itu tergantung, terkait. Bukan kita terpisah, kita ngatur alam seperti yang tadi kata Pak Nathan, bukan begitu. Ya, kita justru ada kaitannya jadi hamba dan tuan gitu. Yang memimpin dan yang dipimpin itu kan ada relasi berarti. Betul. Jadi bukan kita memperbaiki alam, tetapi memang kamu harus begitu gitu, manusia gitu. Jadi kaitannya gitu, misalnya ya, kita ada got bau ya Bu ya, got di depan bau, contoh aja ya. Terus supaya nggak bau apa? Kita tutup kan Bu. Padahal kalau ditutup itu kita nggak pernah tahu di bawahnya ada sampah atau apa, malah lebih bau. Tapi bagi kita enak dilihatnya.
Apalagi ditambah kalau di depan rumah, lumayan nih bisa buat mobil parkir gitu. Padahal itu ya itu kan untuk kepentingan pragmatis ya. Padahal kalau dibuka ya memang suatu saat bau, tetapi kita bisa mengamati bahwa ada sampah dan terusnya, kita bisa cepat membersihkan misalnya seperti itu. Jadi kesadaran bahwa saya itu bagian dan saya punya peran dalam tadi keterangan Pak Nathan, bukan saya berkuasa dalam arti mengeksploitasi, tapi saya punya peran. Ini juga punya peran, ini juga punya peran. Tanah punya peran, bumi, air punya peran gitu. Sehingga kami juga dalam kelompok itu di UKSW Bu, sama penggerak lingkungan juga, kita meninggalkan istilah bencana alam. Gunung meletus itu bukan bencana alam, memang mesti begitu dia. Nah kitanya aja yang tahu lebih dini, mau meletus nih, yuk nyingkir sebentar gitu. Nah udah setelah meletus ya kita beberes. Maksudnya gitu Bu. Jadi gunung meletus itu bukan bencana, emang waktunya muntah gitu. Memang waktunya dikeluarkan ya gitu. Kayak kita aja ya Bu ya. Waktunya download ya download. Gak mungkin jadi tahan-tahan gitu loh Bu ya. Itu tugas yang tidak bisa ditunda dan diwakilkan Pak. Nah itu. Jadi tidak ada istilah bencana alam gitu. Yang istilah adalah gunung meletus. Nah dengan pengertian itu bukan bencana. Ya memang mesti begitu gitu. Kalau enggak nanti meletusnya malah tambah ini. Nah itu gitu. Nah ini maksud saya yang Ibu berikan dan Pendeta Nathan berikan tuh, saya ingin menitikan membold gitu ya. Ekosentrik. Bukan gerakan yang berpusat pada kita. Gitu, berpusat ya bukan kita dalam arti manusia ya. Berpusat pada kita tuh artinya ya aku dan alam ini gitu. Kita bagian dari alam. Iya, karena kita bagian. Kita bukan orang yang menguasai alam. Jangan-jangan juga kita kalau misalnya Bu ya, kalau kita hiking ya Pak Natanya, kita misalnya Mampawan naik gunung gitu, alam itu kita di dalam alam, bahkan orang dari luar pun nggak melihat kita sedikit pun juga gitu. Nah artinya apa? Pernah kami bicara dengan para pendaki itu ya, nanti kita begini. Terus kita punya kesimpulan, enggak, jangan takut. Alam juga melindungi kita. Misalnya ada angin besar, yuk kita ngumpet di batu ini, kita nggak kena angin. Gitu. Di alam juga melindungi. Nah, disitulah kita bisa melihat kita ini bukan penguasa alam. Kita bagian dari alam yang cari cara gimana peran kita pada alam, dan alam juga berperan pada kita. Seperti Pak Nathan tadi katakan, kita memberi pembebasan supaya alam produksi itu ya karena supaya bisa berperan dia untuk kita juga, dan kita untuk ini komentar yang saya ingin teman-teman juga ngerti tahu bahwa Bu Siwi punya message itu gitu, punya berita itu Pak Nathan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak, itu tadi sebetulnya ada di gambar saya yang tadi bulat-bulat yang itu. Hanya saja saya memang tidak mengelaborasi, tapi terima kasih sekali. Jadi ditambahkan oleh Pak Samuel. Terima kasih Pak Samuel. Baik, masih adakah? Kita mungkin, silakan Pak Prajono. Terima kasih Pak. Saya tadi menangkap bahwa merawat bumi itu tugas kita semua. Jadi saya pikir ini tentu mesti kita mulai dari rumah. Betul. Ya, kita mendapat mungkin pendidikan, bagaimana cara-cara kita merawat bumi dengan baik. Nah, saya ingin bertanya karena apakah sekarang ini anak-anak mulai dari kecil di sekolah, apakah mereka mendapat pelajaran untuk diajarkan bagaimana merawat bumi mulai dari yang sederhana sampai dan seterusnya. Ya berbeda dengan zaman saya nggak ada sama sekali.
hal-hal seperti itu yang ada budi pekerti, ada kewarganegaraan, ada saya nggak tahu sekarang. Jadi saya pikir ini harus dimulai dari rumah, harus juga dimunculkan di dalam satu kurikulum sekolah. Sehingga semua orang tahu. Kalau kita perhatikan memang Indonesia ya, nggak semua orang tahu bagaimana merawat bumi, bagaimana mengelola sampah dengan baik. Tidak semua orang tahu, ya. Ya, terima kasih. Silakan. Saya terus terang saya tidak tahu apakah diajarkan di sekolah paling bawah, katakanlah SD, SMP. Tapi dulu anak saya sekarang sudah kuliah. Jadi ketika dia SD dulu ada memang pelajaran tentang lingkungan seperti itu ya. Tetapi saya juga tidak yakin apakah itu diajarkan di tempat lain. Jadi saya terus terang tidak bisa menjawab. Tapi barangkali saya nggak tahu kalau ada Bapak Ibu yang punya putra sekarang masih di SD, barangkali bisa sharing, saya tidak tahu. Tapi kalau anak saya dulu ada memang. Yang nggak tahu mungkin apakah itu kurikulum nasional atau tidak gitu ya, nggak tahu. Kelihatannya masuk ke lokal ya. Oh, lokal konten. Konten. Mulok. Silakan Pak Sam mau menanggapi. Nah ya kacang hijau di kapas ya Pak ya. Kapas. Ya, tadi ada pertanyaan ada permohonan bantuan dari Ibu Siwi. Barangkali ada Bapak Ibu yang anak-anaknya masih di usia sekolah yang bisa memberikan pandangan apakah di sekolah-sekolah sekarang ada gitu. Oh, ada tuh Kak Ingrid mengangguk. Kakak Ingrid mengangguk. Boleh cerita Kak? Boleh? Boleh di mikrofon nggak Kak? Soalnya ini direkam, nanti akan masuk ke YouTube. Jadi kalau ngomongnya nggak pakai mikrofon nanti nggak kerekam. Kalau sekarang di Katolik karena ada lauda sili itu kayaknya masuk sih. Ya terima kasih Kak Masnia, kok saya yang jadinya penjawab gitu ya Pak. Mohon maaf saya yang menjawab Pak. Oke, anak saya masih kelas 3 SD. Dari TK memang diajarkan untuk melihat alam gitu ya. Tapi kebanyakan teori. Dan biasanya itu jadi tugas. Tugas artinya orang tua yang membuat gitu. Ya. Itu Ya. Kak Masni. Terima kasih Kak Ingrid. Ya ini kan diskusi ya, forum diskusi jadi ya boleh saling menanggapi. Baik mungkin silakan Pak Panca satu penanggap lagi supaya waktu kita tidak terlalu panjang. Silakan Pak Panca. Ya selamat malam. Saya tidak bertanya tetapi sebetulnya ini hanya maksud ya isi hati gitu. Saya rasa Cibunut ini sudah masalah sampah apa yang dijelaskan oleh Pak Eldad tadi. Ini memang sudah menjadi hal yang cukup pelik. Boleh dibilang sebetulnya lingkaran setan yang nggak selesai-selesai ya. Setannya nggak ketemu. Ya, nggak ada ini. Apalagi tadi jelaskan dengan ekologi. Sebetulnya kemarin di bulan keluarga kita juga sudah dari bulan keluarga dengan Pak Wendy sudah bagaimana mengelola sampah dengan baik. Terus kemarin juga KD sudah coba mengadakan dengan adanya bank sampah. Hanya masalahnya tidak semudah itu. Karena kita harus menyimpan sampah dan sampai ke bekas limbah minyak jelantah itu pun itu bisa dijual. Ya, sekarang lagi ditambah dengan ekologi. Ya, saya berharap bahwa memang kenyataan di lapangan itu di tempat saya pun juga ada himbauan seperti itu, memilah sampah, dipisahkan. Tapi itu nggak mudah atau Kang Empos. Itu ternyata hanya himbauan saja.
tapi prakteknya nggak pernah ada gitu loh. Jadi saya bahkan tanya ke RT-nya waktu dia menimbau dipisahkan Kang Empos itu, padahal kan katanya dikasih gratis ya. Iya. Tapi ternyata itu kan nggak jalan, ya. Hasilnya banyak kan akhirnya dimanipulasi lah, kata dengar-dengar gitu, uangnya kepake malah buat yang nggak karuan. Itu dananya gede loh, 2M loh katanya saya dengar-dengar loh. Kang Empos. Tapi tidak merata, tidak dibagi, akhirnya nggak tahu, bahkan yang namanya tempat plastik itu buat dipakai buat lain gitu loh. Ya, dan saya sekali waktu saya datang ke RT-nya pengen tahu dia sebarkan supaya Kang Empos. Saya tanya, Pak RT bikin nggak Kang Empos? Enggak. Saya bilang, lah gimana kalau RT-nya sendiri aja menganjurkan tapi tidak berbuat, ya percuma sampai kapan gitu loh. Jadi ini masalah yang pelik gitu loh, bukan apa-apa. Ini masalah memelihara alam ini nggak mudah gitu loh. Betul. Ya, jadi saya hanya bilang gini, saya hanya berpikir kenapa nggak mulai dari tempat-tempat ibadah seperti tadi Pak Nathan bilang itu adalah ibadah. Di Islam pun juga, Ya. itu salah satu bagian dari ibadah. Ya, nah kenapa gereja tidak menganjurkan seperti itu? Mungkin hal-hal yang ya katakanlah kalau bank sampah mungkin cukup pelik ya, nggak masalah ya. Bagaimana dengan memilah gitu loh. Kemarin kita ngadain juga nggak begitu banyak tuh yang memperhatikan gitu loh, bagaimana memilah. Saya sendiri saya sudah jalankan ya memilah jadi yang sampah basah dan kering. Ya, karena saya dengar juga bahwa nanti tahun 2025 kalau tidak tertangani itu hanya mengambil sampah keringnya aja. Jadi orang yang dengan buang sampah basah itu tidak diambil. Ya, dan sekarang pun juga sudah banyak sampah-sampah yang tidak terangkut gitu ya. Karena masalahnya mungkin ya orang yang punya duit aja yang mau diuangkan juga akhirnya dibisniskan lagi. Yang punya duit banyak ya diangkut gitu. Yang kelihatannya enggak itu agak repot gitu loh. Bahkan ada sekarang orang buang-buang sampah tuh malah dibawa kemana, masukin plastik, taruh di jalan. Itu terjadi. Nah, kalau memang 2025 nanti sampai tidak diangkut itu ya mungkin baru kita sadar gitu ya. Ya ada yang bilang saya nggak mau bayar sampah. Tapi kan masyarakat Indonesia ini juga kadang-kadang nggak mau susah. Ada kali buang ke kali lagi, banjir lagi. Jadi ini memang masalah yang nggak. Saya bilang tadi kenapa lingkaran setan. Nah saya berharap dari yang saat ini kita adakan ini dari jemaat ini bisa memberikan contoh lah. Kita sebagai yang datang di sini. Paling tidak prakteknya. Tadi saya baru dapat WA dari Bu Rosana. Bagaimana di Thailand itu biji-biji yang buah-buahan mau segala macam buah-buahan tuh dibersihkan, biji mangga atau apa dibersihkan, dijemur, dikeringkan, terus simpan dalam kertas. Kalau kita lewat ada tanah kosong atau mungkin di mana hutan itu dilempar supaya tumbuh. Itu salah satu yang sederhana aja. Jadi biji itu bisa digunakan untuk menghijaukan tanah-tanah yang kosong. Saya nggak tahu kalau di dekat rumah saya mungkin ada tanah kosong saya lempar, tapi kan biasanya kalau orangnya udah mau bangun pasti tebang. Ya. Nah kalau saya nggak lewat hutan ya nggak mungkin karena saya pulangnya nggak ada hutan gitu ya. Nggak tahu yang tinggal di Cimahi, Cihanjuang tuh mungkin bisa melakukan hal itu. Itu contoh sederhana aja. Ya karena tidak mudah juga untuk menganjurkan. Ya saya harap di sini juga bisa nanti di Cibunus sendiri itu nanti bagaimana juga. Saya udah berpikir kalau sampai sampah nggak diangkat mau gimana gitu loh. Ya saya hanya berpikir ada baiknya juga bikin biopori di sini sudah mulai dianjurkan, maksudnya daun-daun hijau. Nah itu kan akan jadi kompos gitu loh. Terus sisa-sisa makanan ini sebaiknya juga dipisahkan gitu. Ya memang edukasinya penting gitu ya ke OB-nya gitu. Bagaimana supaya bisa diedukasi. Kita punya lahan sebetulnya. Itu aja yang sederhana. Karena nggak mudah. Saya pun sendiri di rumah coba untuk memisahkan bagaimana untuk jadi kompos. Itu istri saya juga ngomel sih. Pas daun gitu dipotong-potong gitu. Wah kamu udah sibuk banget. Saya udah masak. Udah masak suruh misah-misahin kayak gini.
tambah kerjaan. Itu aja di rumah aja udah banyak tantangan gitu loh ya. Apalagi kita keluar gitu loh. Nah ini jadi, dan sekarang pun Islam pun juga sudah memakai MUI untuk bicara. MUI itu sudah berbicara bahwa supaya itu salah satu bagian daripada ibadah. Itu sudah menggunakan ustadz juga ya untuk menggerakkan supaya dipilah. Dan itu sudah ada keterangan dari Pemda bahwa nanti tahun 2025 itu mungkinan kalau memang tidak tertangani, sudah berarti sampah yang basah tidak diangkut. Tapi saya ngerinya kalau sampai nggak diangkut, larinya ke kali. Nah, buang-buang kayak gitu kan masyarakat cari gampangnya aja gitu loh. Nah, saya harapkan orang-orang yang ada di sini sajalah paling tidak mengedukasi lah ke tetangganya atau ke anak-anaknya. Kita perlu mengajarkan itu gitu loh. Karena nggak mudah, ini bukan masalah yang gampang. Persis. Ya, jadi memang walaupun sekalipun pendeta yang ngomong, orang belum tentu pejabat aja ngomong nggak dianggap gitu loh. Tapi paling tidak gereja bisa menunjukkan menjadi terang di tengah-tengah membantu pemerintah gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Panca, saya juga mau curhat nih jadinya Pak. Karena Bapak bicara sampah itu memang menjadi seperti hal yang kepikiran terus gitu. Apalagi kan Bandung ini sering terjadi darurat sampah ya. Akhir tahun lalu kan darurat sampah lagi. Dan karena apa? Karena ya cara kita membuang sampah itu pokoknya sampah itu nggak ada di depan kita, nggak ada di wilayah rumah kita, itu beres gitu kan. Padahal itu kemudian ya cuman dipindah aja ke TPA. Lah kalau caranya seperti itu kan ya TPA-nya pasti cepat penuh. Kalau cepat penuh nanti pindah gitu aja kan. Dulu di Lewi Gajah, terus pindah ke Sarimukti. Sekarang Sarimukti penuh katanya mau di Legok Nangka, di Nagrek sana katanya ya. Tapi kalau nggak diolah, ini ya kayak gitu lagi pasti. Dan betul itu, saya juga melakukan pemilahan sampah. Tapi saya juga mencoba untuk mengurangi sampah. Jadi ada cerita yang ketika saya belanja, dulu kan belum musim kita bawa tas sendiri, tas ini sendiri ya. Saya belanja di Jogja, Cimahi itu, ketika saya bawa tas sendiri, saya didatengin satpam lalu digelandang ke kantor satpam itu. Loh kok ini dari mana ini? Kok nggak pakai kreseknya Jogja? Ini sudah dibayar atau belum ya? Kemudian saya keluarkan risitnya, notanya, baru saya dilepas. Itu satu. Jadi memang mengubah perilaku itu pelan-pelan. Dan betul, saya ketika memilah sampah itu memang itu area pertengkaran suami istri, Pak. Betul. Kalau Bapak kan diprotes istri, saya diprotes suami saya, Pak. Oh, kamu ngelakuin kayak gitu, cuman kamu aja percuma gitu. Jadi padahal saya bilang kalau saya nggak melakukan itu saya merasa bersalah loh. Dan kalau tadi Bapak buangin itu saya lakukan kalau saya bersepeda Pak. Jadi saya bawa biji alpukat itu ya beberapa gitu. Lalu nanti kalau di pinggir sawah saya lempar gitu. Jadi ya mudah-mudahan dia tumbuh gitu. Tapi maksud saya itu sesuatu yang ya saya kok makanya saya bilang saya ingin curhat juga ini. Karena ini area battle-nya suami istri, memilah sampah itu. Jadi saya diprotes, ngapain kamu kayak gitu, repot-repot gitu kan. Jadi betul Pak, itu memang sulit. Tapi ya itu tadi makanya mulainya sedikit demi sedikit aja. Bahwa nanti tahun 2025 tidak diangkat, ya mungkin kita barangkali mungkin harus seperti itu barangkali ya. Kemudian orang baru berpikir gitu, kalau itu kan the power of kepepet akhirnya Pak. Karena kepepet jadi akhirnya bergerak gitu. Tapi mudah-mudahan sih sebelum kepepet kita itu bergerak gitu. Tapi terima kasih Pak. Jadi saya punya teman jadinya.
Baik Bapak Ibu semua, karena keterbatasan waktu juga, saya akan mengakhiri diskusi panel kita malam ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting yang sudah dipaparkan dan kita diskusikan. Yang pertama adalah kita sebagai orang Kristen seharusnya menganggap upaya merawat alam sebagai bentuk ibadah. Alam harus diperlakukan manusiawi agar alam pun bisa terus hidup. Manusia adalah bagian dari alam, manusia bukan penguasa. Adalah baik jika anak-anak sejak dini bisa diajarkan untuk merawat bumi, lebih baik lagi kalau bisa menjadi kurikulum sekolah yang mainstream, yang arus utama. Kita perlu memilah, tapi kita juga perlu mengurangi sampah. Kita tidak hanya menangani di ujung, tapi sejak pangkalnya kita juga berupaya untuk menangani sampah. Kalau ada sikap bahwa yang kita lakukan terlalu kecil, ya sebetulnya sama saja seperti kita bilang nggak apa-apa pakai sedotan plastik, kan cuma satu. Tapi yang ngomong 7 miliar manusia di dunia, jadi banyak kan Pak Bu? Sama saja, kalau yang melakukan hal baik, hanya sedikit tapi dilakukan oleh banyak orang, daripada hanya sedikit orang melakukan segala sesuatu, justru dampaknya nggak kerasa. Gitu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi Bapak Ibu untuk beribadah melalui jalur alternatif. Bukan musik aja yang ada musik alternatif, wabillahi taufik, salah. Selamat malam, kami menunggu tayangan dari Mulmed. Nanti untuk Bapak Ibu yang sudah order materinya, kami akan kirimkan sekaligus materi dan juga tautan rekaman YouTube-nya. Siapa tahu Bapak Ibu mau baca-baca lagi, pengen nonton-nonton lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya, saya mohon kesediaan Pak Samuel, masih ada kah? Oh sudah pulang. Saya mohon kesediaannya Ibu Meta untuk menutup dalam doa barangkali Bu. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu semua kita tutup kegiatan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Kajah Surga yang kudus, Allah Maha Baik dan Maha Kudus, terima kasih ya Tuhan karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk berbuat sesuatu ya Tuhan untuk alam-Mu ini menjadi seseorang yang memang ingin membantu alam ya Tuhan, membuat alam ini menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menjadikan alam ini menjadi sesuatu yang membantu kami untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari demi hari. Biarlah apa yang kami lakukan itu semua menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, bisa juga menjadi berkat buat alam yang Kau sediakan buat kami ya Tuhan. Jadikanlah kami sebagai manusia yang selayaknya Kau inginkan ya Tuhan untuk merawat alam kami ini. Biarlah kami bisa melakukannya dengan lebih baik dari hari demi hari, sedikit demi sedikit ya Tuhan, tapi kami yakin bahwa apapun yang kami lakukan dimulai dari yang sedikit ini, biarlah yang sedikit ini bisa menjadi penopang yang baik ya Tuhan, menjadi tonggak yang baik sehingga alam kami ini bisa makin lebih sehat lagi, alam kami makin bisa lebih baik lagi dari hari demi hari dan kami pun manusia dan juga alam juga makin selaras satu dengan yang lainnya. Kami serahkan kehidupan kami sebagai manusia ini hanya kepadamu, biarlah kami bisa menjadi penguasa yang baik ya Tuhan, yang sesuai dengan rencana-Mu saja. Dan saat ini kami akan pulang, kiranya Kau juga jagai kami dalam perjalanan pulang, hingga kami bisa tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah Kau yang pimpin dan Kau berkati juga kehidupan kami selepas kegiatan ini ya Tuhan, sampai kami terlelap tidur nanti malam. Ampuni juga kesalahan kami ya Tuhan yang menyakiti hati Engkau ataupun yang membuat alam ini menjadi
enggak sehat ya Tuhan, tolong maafkan dan ampuni kami, biarlah kami bisa menjadi makhluk-Mu yang lebih baik lagi dari hari demi hari. Terima kasih buat semuanya, kami juga serahkan kedua pembicara kami ini hanya kepadamu juga, kayaknya Kau yang berkati mereka satu persatu, berkati mereka juga dalam segala aktivitas dan kegiatannya, biarlah apa yang terucap ya Tuhan dari lidah bibirnya, tingkah lakunya itu bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitarnya ya Tuhan, yang bagaimana caranya menjaga alam dengan lebih baik lagi. Terima kasih buat semua hal yang Kau berikan buat kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu dalam nama Putra-Mu Tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus kami akan sembahyang ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Meta, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Siwi, Mas Nathan, selamat malam.